Perkenalkan, nama saya Yolanda Agustina Lugi. Saya jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Diploma 4 Manajemen Perusahaan dengan NIM 25237422032. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian, sejarah, dan peran dari koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam sejarah koperasi modern dimulai dari Rochdale di Inggris tahun 1844. Di Indonesia, gerakan ini dipelopori oleh R. Arya Wiryatmaja pada 1896 dengan mendirikan bank untuk pegawai yang kemudian dikembangkan oleh Muhammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, sebagai pilar ekonomi nasional. Peran koperasi berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, membangun tatanan ekonomi nasional yang demokratis, menciptakan lapangan kerja, dan memperkokoh ekonomi rakyat sebagai dasar kekuatan ekonomi negara. Yang kedua, prinsip koperasi dan penerapannya. Prinsip utama koperasi meliputi keanggotaan sukarela dan terbuka. Siapapun bisa bergabung tanpa paksaan. Pengelolaan demokratis. Keputusan diambil dalam rapat anggota tahunan atau RAT. Pembagian HSAU adil, dibagi proporsional berdasarkan jasa usaha anggota, bukan hanya besarnya modal. Kemandirian, koperasi harus mampu berdiri sendiri secara organisasi. Penerapan, dalam usaha, hal ini terlihat pada sistem one man one vote, satu orang satu suara, dalam rapat dan pemberian bonus SHU kepada anggota yang paling sering belanja atau bertransaksi di koperasi. Yang ketiga, manajemen koperasi dan fungsinya. Perlu kita ketahui bahwa manajemen koperasi adalah penerapan ilmu manajemen secara profesional dalam organisasi koperasi dengan tetap menghormati nilai-nilai dan prinsip koperasi untuk mencapai tujuan bersama, kesejahteraan anggota. Fungsi manajemen. Yang pertama, planning atau perencanaan, yaitu menetapkan sasaran usaha dan anggaran tahunan. Yang kedua, organizing, pengorganisasian, membagi tugas antara pengurus, pengawas, dan pengelola, yaitu manajer. Yang ketiga, actuating atau pengarahan, yaitu menggerakkan karyawan dan anggota untuk aktif berpartisipasi. Yang berikut, controlling atau pengawasan, memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan aturan. Yang keempat, perbedaan koperasi dengan badan usaha lain. Contoh seperti PT atau bank, fitur koperasi, badan usaha lain, PT atau bank, tujuan utama kesejahteraan anggota adalah mencari laba sebesar-besarnya. Pemilik sekaligus pengguna, pemegang saham atau investor, kekuasaan tertinggi rapat anggota, satu orang sama dengan satu suara, atau suara berdasarkan jumlah saham. Keuntungan dibagi berdasarkan jasa, dibagi sebagai dividen berdasarkan saham. 5. Peran anggota dalam keberhasilan koperasi.
anggota memiliki identitas ganda. Sebagai pemilik, berperan memberikan modal, melakukan pengawasan, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, berperan sebagai pelanggan atau pengguna, berperan sebagai pihak yang memanfaatkan jasa atau produk koperasi. Keberhasilan koperasi sangat bergantung pada partisipasi aktif anggota. Jika anggota rajin menabung atau berbelanja di koperasi, maka likuiditas dan keuntungan koperasi akan terjaga. Yang keenam, sumber modal dan produk koperasi. Sumber modal, modal sendiri, simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Modal pinjaman dari anggota atau simpanan sukarela, koperasi lain, bank, atau penerbitan surat hutang. Yang kedua, produk koperasi sangat beragam, mulai dari jasa simpan pinjam, perdagangan sembako, jasa transportasi, hingga produk olahan seperti susu atau kerajinan tangan yang dihasilkan anggota. Strategi meningkatkan daya saing di era modern. Yang pertama, digitalisasi, menggunakan aplikasi mobile banking, koperasi, dan sistem akuntansi digital. Yang kedua, profesionalisme, merekrut manajer profesional yang ahli di bidangnya, bukan hanya berdasarkan kekeluargaan. Yang ketiga, branding, mengemas citra koperasi agar menarik bagi generasi milenial. Yang keempat, kolaborasi, melakukan kemitraan antar koperasi atau dengan pihak swasta untuk memperluas jaringan pasar. Tantangan koperasi di Indonesia dan solusi yang bisa diberikan. Tantangan, citra buruk akibat koperasi bodong, keterbatasan modal, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, dan teknologi yang tertinggal. Cara mengatasi, yang pertama, rebranding. Sosialisasi bahwa koperasi adalah entitas bisnis modern, bukan sekadar organisasi orang tua. Pendidikan, rutin mengadakan pelatihan manajemen bagi pengurus anggota. Pengawasan, ketat, memperkuat peran pemerintah dalam mengaudit koperasi secara berkala agar kepercayaan masyarakat kembali pulih. Demikian, sekian dan terima kasih untuk itu.